hukuman Taurat itu sebuah ketetapan hukum bagi Bani Yakub. Anda anak keturunan Yakub rupanya. Ya, melalui Yesus. Oke, Anda anak keturunan Yakub. Melalui Yesus. Dari 12 Melalui anaknya Yesus. Yakub, dari 12 anak Yakub, Anda anak keturunan siapa? Saya melalui Yesus. Kok melalui Yesus? Kok anak Yesus? Lagi-lagi kan gini. Lagi-lagi dari Yesus. Lagi-lagi kalian ingin berbicara mengenai keturunan itu dari segi transgender, mengenai 12 anak Yakub itu mengenai Ruben, Simon, biologis. Yehuda, Isakar, Sebulun, Dan, Gini loh. Naftali, Gad, Aser, Iya, Yusuf, itu Benyamin. secara biologis. Itu Abang secara Bani Yesus. biologis. Itu secara biologis. Loh, kamu kan lagi-lagi kalian lagi berbicara secara biologis. Nah, secara kitab suci sudah mengatakan tidak secara biologis lagi. Kan Loh, begitu. jadi kok anaknya Yesus secara apa? Bukan, ya secara rohani. Saya Secara anaknya, saya rohani, sungguh ya. anak-anak. Maka Oh, berarti benar saya sungguh ya anak ada Yesus. Bani Israel rohani ya. saya memang anak Itu Yesus. jawaban penipu. Kok penipu? Jawaban penipu lah itu yang nggak ada kau. Nggak salah. Jadi disitulah terlepas perbedaan membaca memperkuat Alkitab. tipuanmu, Di kok situ, ngaku-ngaku ada pula anak setelah keturunan saya rohani. kasih Yang enggak, ini, jangan setelah saya kasih keturunan ayat rohani. Imamat, Memang kalian nggak tahu kamu malu. masih ngeyel. Ya. Setelah saya kasih ayat imamat mengatakan mengatur pernikahan, kamu bilang Bang itu Faruk, bukan Bang Faruk. ajaran Yesus. Nah, kan Bang Faruk. sementara orang Kristen mengimani bahwa Tuhan yang diimamat itu adalah Yesus itu sendiri. Itu mengenai iman Kristen. Kalau kamu nggak Loh, percaya, kita dengan nggak iman usah cerita Kristen, iman, Dinda. Enggak saya Dinda. paksa kamu, kan begitu. Dinda, kita jangan cerita tentang iman. Sekarang saya tanya, loh, bukankah Yesus itu baru muncul dalam Matius 1 dan Matius 2? Itu secara biologisnya kamu berbicara itu, tapi sebelum dia dilahirkan pun dia sudah ada. Banyak ayat yang Dari mengatakan, mana? banyak Loh, ayat yang mengatakan sebelum kalau dunia ini tidak, ada. dengar Dinda. Kalau tidak secara biologis kau kenal Yesus, jadi secara apa kau kenal Yesus? Secara, Hah? secara apa kamu bilang? Dari perkataan dia saja, dari kesaksian Yohanes. Yesus itu adalah firman yang hidup. Oke, di mana Oke, perkataan Yohanes yang mana? Saya tanya sekarang, perkataan Yohanes yang mana? Udahlah gini Paro, artinya mengenai ke Yesus itu secara lahir atau firman yang menjadi manusia. Sebelum lahir pun tidak sampai sekarang ini. Kalian akan percaya itu. Jadi saya hanya menyampaikan gini, untuk teman-teman yang ada di batas, itu ada 2,2K. Kalau dikatakan si Paruk tadi tidak ada mengatur pernikahan itu, silakan teman-teman baca itu Imamat 20. Ya, baca itu Imamat 20 di situ, bahkan pernikahan mengenai binatang pun di situ diatur oleh Tuhan. Jadi jangan dibuat di sini Kitab Imamat framing yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kitab Imamat itu Kalau kitabnya kamu- Yahudi atau kitabnya Kristen? Kalau Kitab kamu Imamat tidak menganggap itu, saya, tidak. Maka muncul pertanyaan, apa legalitas yang kau miliki? Gitu loh. Apa legalitas yang kau miliki menjaplok kitab Yahudi ke dalam imanmu? Dalam kitabmu apa? tidak Apa ada legalitasmu? menjaplok kitab Yahudi. Loh, Karena proses kitab mengenai Imamat kitab perjanjian Yahudi baru. bukan? Kitab Imamat bagian dari Taurat kitabnya Yahudi bukan? Hah? Kitab Imamat bukankah kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi bukan? Sebagian kok japlok. Oh, ini hukum untuk kami, padahal itu bukan untukmu. Ulangan 33 nomor 4 itu untuk Bani Yakub. Tapi pelarangan babinya kau batalkan. Kau dengar perkataannya apa Yohanes? Sementara kitab Imamat itu diturunkan oleh Tuhannya Musa untuk Musa. Kau jadikan perkataan manusia membatalkan hukum Tuhan. Kau jadikan perkataan manusia untuk membatalkan hukum Tuhan. Di mana akalmu? Itu ya. Jadi ya Bang Faruk, untuk semua Bang Faruk. ya. Ayat Imamat 20 jelas mengatur pernikahan dan itu sangat mutlak, hukumannya ada di sana. Supaya teman-teman Kristen yang Pernikahan bagi Kristen atau pernikahan bagi Yahudi? Pernikahan Enggak, bagi bagi Kristen manusia. atau pernikahan bagi bagi Yahudi? manusia, Hah? bagi manusia. Kasih Karena datanya. Tuhan yang ada di Kasih Gini, datanya.
Kasih datanya bagi manusia. Jika ada tertulis di situ bagi manusia, kasih datanya. Kupotong rambut temanku si gondrong nggak bercelana sekarang, jadi cepat. Apa kalau bisa Kasih datanya. Menipu aja kalian di sini. Tidak ada dari kitab imamat mengatakan hukum kawin untuk seluruh manusia. Ya Bani Yakub, Bani Israel, itu semua isinya. Oh, turunan Yakub. Untuk orang-orang Israel, nggak ada untuk seluruh manusia. Memang penipu, memang punya orang kalian akui. Memang kalau nggak merampok kalian, kalau nggak nyolong kalian, nggak laku kurasa iman kalian. Nipu yang punya kalian. Yahudi aja pun nggak terima kitabnya dan ajaran. Ya, Bang Dio. Loh, ya Bang Dio. Kurasa itu tadi itu sepupunya Paulus itu. Anaknya Paulus itu, anak rohaninya Paulus itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Aku pakai kacamata dulu, siapa tahu paus lewat. Ngaco. Kali ini kalau kau pakai kacamata lewat paus samamu rungkat aku. Wajar aku sakit hati. Aku udah 2 jam kuar-kuar. Kau bilang Bang Pak, aku udah 2 jam kuar-kuar. Udah 2 jam keluar-keluar. Bang Faruk udah 2 jam keluar-keluar. Dapat beli konak, dapat beli sempaknya gondrong aja. Welis, kau ngapain lagi Welis? Enggak. Ada bangku di bawah, ada Kebetulan Bang Naldi. ada. Bang Naldi tadi yang ngasih pausnya, Bang Naldi. Bang Naldi. Iya, kau Ke ngapain santai lagi? malam ini, Bang. Welis, kau ngapain lagi Welis? Enggak, senang aja nyimak kebetulan kalian itu. Botol sekali. Suka aja. Saya ini untungnya keluar dari Islam itu sudah. Bagus sekali. Kita buktikan kalau dia mantan Islam. Boleh. Kita buktikan kalau dia Oke, sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah berapa rakaat? 200. Pasti, Welis, pasti teman-teman Kristen bangga dengan kebohongan, bangga. Wah, saya ngaku mantan Kristen, Bang. Dengan membuktikan ini, Bang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya aku lama membaca ini sampai aku nggak bisa lupa walaupun aku setengah tidur. Kau kutanya berapa rakaat sholat jenazah? 200 katamu. Oke, si Albert aja lah kita sapa nih, Albert. Welis kan dia kan lagi bro. Dia nggak ada ilmunya Welis itu. Albert, selamat bergabung Albert. Halo Bang, Ya, Islam Kristen. Oke, silakan ditanggapi Dinda. Adakah aturan yang diberikan Yesus kepada kalian perihal siapa-siapa yang boleh kalian kawini, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini? Silakan. Ya kalau di zaman ini secara logika ini ya, nggak mungkin kita mengawini famili atau gimana kan? Iya. Berkali-kali ku bilang Albert ya, jangan gunakan jawaban babi. Karena ketika babi pun ditanya, dia bilang gitu. Secara kebabian, nggak mungkin ku kawini babi yang telah melahirkan aku, kata babi. Secara kebabian, nggak mungkin aku kawini induk yang melahirkan aku, kata babi.
Tapi kenyataannya ada babi yang mengawini induknya. Yang saya tanyakan bukan secara logika atau bukan secara kebabian, tetapi secara hukum yang tertulis di dalam Bibelmu dari Yesus. Cair! Bang Naldi. Aku yang pakai kacamata. Aku yang pakai kacamata. Bang Aldi, barakallahu fikum. Udahlah Bang Naldi. Aku udah pakai kacamata. Bang, Bang Naldi. cair Bang Paro. Tunggu dulu. Nyesel aku naik. Oke, kita lanjut ya, syukran Bang Nadi. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Ya, semoga Allah membalas kebaikan Bang berlimpah-limpah. Gantian lah dia koki. Iya. Silakan Albert, ditanggapin Albert. Ngomong-ngomong tentang perkawinan, pernikahan ya. Perkawinan di kalian itu perkawinan, tidak ada pernikahan. Oh, berarti beda tuh Bang. Ya beda lah, kawin itu untuk binatang, nikah untuk manusia. Makanya di dalam Bible kalian itu diumpamakan domba, betul nggak? Itu Betul kan nggak? itu kan ibarat kata Bang, kayak Iya, serigala sama domba. makanya aku bilang tadi kan diumpamakan, perumpamaan, kan betul aku bilang kan? Betul, Kalian diumpamakan domba, betul nggak? Ya. Nah, domba itu kawin atau nikah? Kawin. Kawin. Gitu loh. Makanya aku heran, kok kau mau disamakan sama binatang? Katanya bertuhan. Masa Tuhan menyamakan kita sama binatang? Makanya dalam Bibelmu itu tidak ada kata nikah, yang ada kata kawin. Contoh Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba, bukan pernikahan anak domba. Nggak mungkin LAI menerjemahkannya pernikahan anak domba, karena kata nikah untuk manusia, kawin untuk binatang. Cuman kenapa kalian nggak sakit hati gitu loh? Yesus aja dalam Matius 15:24 dia mengatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel saja sudah tersinggung ketika dikatakan oleh Yesus domba. Udah tersinggung dia, makanya ditolaknya Yesus gitu loh. Datang kalian ngaku-ngaku Yesus, mau kalian dikatakan domba. Kalau kalian memang mau menyatakan diri kalian domba, jangan ngomong lagi. Setiap bersuara gini aja kalian, bek, gitu. Masa kita bertuhan tapi Tuhan menghinakan kita? Masa Tuhanmu nggak tahu yang diciptakannya manusia bukan domba, hingga disamakannya kamu sama domba? Pikir. Tapi ketika nanti aku yang bernarasi menyamakan kamu dengan binatang, kau marah. Marah kamu kan? Sementara Bibelmu sendiri menyamakan kamu seperti binatang, itu domba. Kasih satu ayat di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk manusia. Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel dengar itu marah. Kurang ajar ini. Kami dikatakan domba. Diingkarinya Yesus. Datanglah kalian Kristen mendatangi Yesus. Nggak apa-apa Yesus, kamilah dombanya. Udahlah kau mau dikatakan domba, diingkari Yesus lagi. Diusir oleh Yesus dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bahkan dikatakan Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, kau si penyesat dan antikristus. Makanya aku bilang, malam betul nasi open. Sudah mengklaim dirinya binatang, tapi tetap diingkari. Halo Bang Faruk, bisa menanggapi nggak? Oh ya, silakan Adinda, silakan. Islam Kristen? Saya Kristen. Ya silakan Dinda, silakan. Iya, jadi pertanyaannya kan apakah ada aturan di kekristenan tentang larangan menggauli ibu? Bukan kekristenan loh. Kalian bisa nggak nyimak pertanyaan? Pening aku harus ulang-ulang loh. Oke, apakah ada kalimat Yesus tentang larangan menggauli ibu itu kan? Betul? Adakah Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandungmu, bapak kandungmu, saudara kandungmu? Dari Yesus. Oke. Tadi sebenarnya sudah dijawab yang dari kitab Imamat dan Ulangan itu, tapi kan
kalau Alkitab harus dijawab dengan Alkitab. Ya, sebenarnya larangan itu kan sudah ada di kitab Bilangan, di kitab Imamat dan Ulangan. Apakah di situ Yesus sudah lahir? Apakah Yesus ada di situ? Ada. Sudah lahir? Ya, Yesus itu kan, nah, konsep kekristenan kan Yesus ada sebelum dunia ada. Karena Trinitas, Dinda, karena gini, stop dulu, Dinda. saya jelaskan dulu ya. Biar saya potong dulu. Jangan kau katakan dalam konsep kekristenan Yesus itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus itu nggak kenal Kristen. Betul. Tapi kalau Betul kan? pertanyaannya Betul kan? kalau enggak, Udah selesai. Kau sudah kalau akui Yesus pertanyaannya nggak kenal seperti Kristen, itu, karena Yesus konsep nggak kenal Trinitas Kristen, itu, maka Yesus tak itu mungkin sudah Yesus ada sebelum menerapkan hukum dunia untuk jadikan. Kristen. Itu pertama. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya apakah Yesus sudah ada dalam kitab Imamat? Ada. Apakah Yesus sudah ada dalam kitab Ulangan? Ada. Pertanyaannya itu. Mana? Yang kedua, Mana ini datanya? dengarkan dulu. Mana Datanya datanya? Datanya Yesus sudah ada dalam kitab Imamat. Kasih satu kata dalam Yohanes- kitab Imamat yang tertulis kata Yohanes Yesus. pasal 1 ayat 1, firman itu Apa? ada bersama-sama dengan Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Lu nggak nyambung lah kau, cuma Loh, Yohanes pasal 1 ayat 1 itu sudah menjelaskan Yesus ada sebelum dunia ada. Berarti Oke. sebelum diciptakan. Oke, itu Oke. pertama. Stop dulu. Di Oke, ya. dalam Yohanes 1 Satu-satu nomor dulu 1. saya jelaskan dulu. Satu-satu Dalam saya jelaskan Yohanes dulu. 1 nomor 1, dalam Yohanes 1 nomor 1 adakah tertulis kata Yesus? Loh. Cair dong. Kalau Cair. Kalau Adakah Alkitab itu tertulis harus kata dijawab dengan Yesus Alkitab. dalam Yohanes 1 nomor 1? loh, kalau baca konteksnya itu bicara tentang Yesus secara lengkap. Yang saya Yohanes pasal tanyakan 1. Dinda, yang saya Ya. tanyakan secara literally-nya, adakah tertulis kata Yesus, Yesus? Firman itu dalam konsep Alkitab, Ya dalam Allah. pemahaman kekristenan itu manusia yang menjadi firman itu pertama. Oke, kita Yang kita saya itu tanyakan, kita nggak ada ujungnya nanti. Oke. di dalam Yohanes 1 nomor 1, adakah tertulis kata Yesus? Oke, kita tinggalkan itu ya. Itu pertama. Loh, kok Karena itu nggak ada ditinggalkan? Loh, itu jawaban pertama. Itu jawaban pertama. Sekarang jawaban kedua. Saya banyak jawabannya. Ya, saya banyak jawabannya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua. Jawaban kedua. Kekristenan itu bukan agama aturan. Agama relasi. Dengar ini nih ya. Apakah iya kekristenan Dia itu bukan diakui agama loh. aturan tapi Kalau agama Kristen relasi. itu bukan Makanya, agama aturan. Yesus itu dipanggil sebagai Bapa. Cuma kekristenan yang memanggil Yesus sebagai Bapa. Itu Cair artinya relasi. dong. Sekarang di rumah, apakah Cair kita perlu aturan? Coba cek ya. Apakah dengan Kristen banyaknya bukan aturan akan agama membuat aturan. hidup lebih baik? Saya tanya dulu sekarang, apakah orang Berani dengan sekali banyaknya dia, ya. aturan hidupnya akan lebih baik? Sekarang Gimana? kita lihat Bali itu, Sekali kau mengatakan bahwa Kristen bukan agama dengan aturan ya. kekristenan itu sekali. bukan agama aturan, kekristenan itu agama relasi. Kan Kristen bukan agama aturan kan? Bukan agama aturan, tidak banyak aturan, kekristenan bukan agama aturan. Kekristenan itu Nah, agama relasi. ketika kau Makanya nyatakan, Yesus itu kita panggil sebagai Bapa. Nah, Ketika sekarang gini, saya kasih contoh ya. Apakah Dinda, Ya, ketika kau nyatakan Kristen itu bukan agama aturan, berarti kau mau menyatakan bahwasanya dalam Kristen tidak ada dan tak butuh aturan, betul? bukan itu, tapi yang Lah. paling penting itu. Loh, sekarang gini, saya kasih. Ya, sekarang gini. Dua misalnya. Sekarang kita bicara data. Apakah dengan banyak aturan hidup lebih baik? Sekarang contohnya ya, tingkat pemerkosaan itu di Bali UI. ya, yang notabene tidak banyak orang menggunakan jilbab, dengan di Aceh tingkat pemerkosaan lebih banyak di Aceh. UI. Ada datanya itu. Sekarang aturannya banyak. Aku ada datanya. Tapi Pendeta justru kau. banyaknya aturan Pendeta justru ada membuat kaos. lebih baik. Lalu Itu yang ini kedua. aku ada datanya. Ya, itu yang kedua. Ini dengarkan dulu. Nanti sanggah semua boleh. Itu yang kedua. Kekristenan itu bukan agama aturan. Terus yang ketiga, dalam Roma bilang begini, taatilah pemimpin. Pemimpin maksudnya itu aturan negara. Aturan negara kita kan melarang itu menggauli ibu sendiri. Iya dong, akan ada aturan negara. Lah, Alkitab menganjurkan kita untuk menaati aturan negara pemimpin. Oke, Di mana kita ditempatkan? Berarti
Jika negara tidak melarang itu, kalian boleh melakukan itu. Ya kan tadi saya sudah kasih tahu. Saya udah banyak data tuh. Pertama saya udah bilang larangannya ada di kitab Ulangan. Berarti Terus yang jika kau kedua, berpegang kepada kitab Roma itu Kristen tadi, itu bukan agama aturan, tetapi agama relasi. Terus yang jika ketiga, kau berpegang kepada kitab negara Roma melarang itu. Jika kau berpegang kepada kitab Roma itu, andaikan negara tidak melarang itu, berarti kau boleh melakukannya. Sama seperti ini, saya punya anak. Kalau saya sakit, apakah anak saya wajib mengurus saya? Nggak nyambung dengan masalah. Loh, Apa pula urusannya dengan anakku sakit? makanya kok anaknya sakit? sekarang gini. Nggak nyambung. Yesus berkata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi. Akal budi. Oke. Ketika Yesus berkata begitu, Ketika Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada iman Kristen? Kekristenan itu sebenarnya kalau dalam pemahaman agama Kristen, kekristenan itu bukan agama. Yang saya tanya Kekristenan itu hubungan relasi. Saya tahu Kristen itu bukan agama, makanya kalian nggak beragama, gitu loh. Saya tahu. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berkata begitu, Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Kristen baru ada di kitab Kisah Para Yang Rasul. saya tanyakan, ketika Yesus berkata begitu, apakah pada saat itu sudah ada Kristen? Itu mah logika berpikir yang sesat kalau pertanyaannya Logika begitu. berpikir yang sesat. Tadi ditanya. Tadi Faruk nanya kan, apakah ada kata-kata Yesus? Sekarang saya sudah mengutip dari kitab Perjanjian. Jika pada saat Yesus berkata begitu saja, Kristen belum ada pada saat itu, lantas apa kapasitasmu menjadikan perkataan Yesus itu sebagai pembenar dari imanmu? Itu namanya cocokmologi. Sama halnya, bapaknya orang yang ngomong kau dengar, bapaknya tetangga bilang, aku nanti tanggal 1 gajian, ku belikan anakku mobil-mobilan. Terus kok keluar-keluar sama orang. Nanti tanggal 1 aku dibelikan bapakku mobil-mobilan. Bapakku yang ngomong. Gitu loh. Memang benar yang ngomong bapak-bapak, tapi bukan bapakmu, bapaknya tetangga. Perkataan bapaknya tetangga kau simpan, kau ambil, kau anggap perkataan itu untuk kau. Benar terjadi tanggal 1. Bapak itu memang beli mobil-mobilan, tapi bukan untuk kau, tapi untuk anaknya. Itu namanya kau mengaku-ngaku, kau comot perkataan orang, untuk menyenangkan hatimu dan membenarkan kehaluanmu. Makanya aku bilang kalian oten-oten, itu kalian umat yang halu. Kemana kau? Kemana kau? Ini Salbat ini lagi. Bang Faruk, kurasa ke Aceh dia cari data dia ke Aceh. Tadi bawa Aceh dia, ke Aceh dia itu, dia lagi ke Aceh dia cari data dia. Bawa Aceh pula dia. Coba lah, Kristen katanya bukan agama, berarti kan nggak beragama. Kalian kan tadi baru mendengarkan kan kajian dari Tuhan kalian kan Cedis kan? Paparkanlah ilmunya di sini. Kenapa kalian nggak bisa mengkonter aku gitu loh? Oke, naikkan lagi. Pasien berikutnya, moderator. Betul, cuma saya betul. Aku nge-lag. Aku nggak bisa naikkan tamu ini. Multi ini nggak bisa lagi gue tekan ini. Nge-lag aku bang. Banyak kali minta naik. Di pertanyaan abang tadi sudah terjawab menurut Alkitab. Itu pertanyaan abang itu pertanyaan orang bodoh. Sama halnya kayak ada nggak Allah SWT melarang makan plastik atau minum bensin? Pasti nggak ada, abang cari lah. Tapi kalau secara akal sehat nggak mungkin dilakukan. Betul nggak? Kau mau menyamakan. Dengar dulu. Kau mau menyamakan derajat dan juga pentingnya makan plastik dengan kawin sama mama kandungmu. Mau kau samakan? Datanya dulu bang. Pakailah kalau kau, ya enggak ada kau. Ini udah dipakai. Di imamat tadi. Gak mungkin lagi tulis itu.
malah mantap. Nggak ada orang merasakan Betul. nikmat. Orang Kalau nggak ada ngomong merasakan kalau nikmat celahnya ketika di makan situ. plastik dan juga Selamat. makan kotoran. Nggak ada. Nggak ada Ton, kenikmatannya. sebenarnya. Maka Tuhan Satu-satu, tidak perlu Ton. menentukan itu gitu loh. Ton, satu-satu, sabar kok. Halo, Ya Anton, Islam Kristen Dinda. saya Kristen. Oke, silakan tanggapi Dinda. Adakah aturan dari Yesus untukmu, untuk sebelum kamu, saya- untuk sebelum melarangmu saya tanya kawin ini. dengan mama kandungmu? Sebelum saya jawab itu, saya mau tanya dulu ini, biar jangan loncat-loncat. Saya dengar dari tadi Tahu bang, biasa kami gitu Ton. Sekali-sekali kami pengen kau langsung jawab dulu, nanti baru nanya. Saya mau tanya Tahu dulu. ya, Layar kau boleh teman-teman ya, nanya. tembuskan Jawab 500 teman-teman. 500 k teman-teman tetep Enggak, layar teman. soalnya Ton, kau udah tahunya Ton. Gini, Bang. Kau jawab Kalau aja dulu, begitu- nanti kau boleh bertanya di sini. Aman kalau itu. begitu kita- Jawab dulu, jawab. Ada apa Bang enggak? Fadli, Jawab dulu. kemudian Singkat dulu saya paling sama enggak. hostnya. Singkat paling enggak, kau jawab dulu. Ada enggak? Tap layar dong, yang di bawah tap layar, follow. Ya follow yang di Dengar atas, dulu. Saya tap tentang layar. Kristenan ini. Kau kalau nggak paham Saya dulu nonton. saya Jangan mau cuma jawab. bertanya. Kami Saya mau bukan jawab. untuk memberi kau pengajaran tentang Islam aja. Ya kemudian dulu. Itu ada Saya mau topik bicara sama orang ditanyakan. itu. Jawab Saya mau dulu. jawab. Udah biasa Saya itu mau kayak jawab, gitu. makanya Udah aku sering diam, kami kalau saya hadapin jawab. yang mau bertanya terus. Nggak pernah kau nanti jawab. Coba kau jawab dulu sekarang. Kalau saya jawab, diam Anda diam dulu. Saya Jawab jawab. langsung. Masa kau sama nyari bocah. Langsung jawab. Ada nggak? Enggak power bankku. Lebih keji mana? Lebih keji mana? Makan daging babi atau meniduri santri-santri, Bang? Ya Ada Allah, nggak ya aturannya? Tuhan, siapa pula yang bahas babi? Hah? Siapa yang membahas Ada nggak makan babi? aturannya? Saya tanya abang dulu, karena tadi bahasanya abang ini muter-muter soalnya. Yang saya tanyakan, adakah ada larangan dari Yesus Jawab untuk saya kau dulu, kawin sama Bang. kandungmu? Jawab saya dulu, baru kita Kok lanjut kamu itu. Bang. sambungkan Bisa. dengan Nggak usah lah, kalau gitu nanti jawab lah kau kalau nggak mau jawab santri itu. atau pendeta Apa kau di memperkosa atas? jemaatnya? Saya Oke, tanya ini dulu. kenapa Bang. ini, Dinda? Jawab Dinda, dulu. Kalau nggak Dinda, jawab nggak bisa Dinda, bertanya. Nggak boleh nanya kau kalau nggak jawab. Tanya, jawab dulu baru kau nanya. Satu-satu lah ngomong, woi. Bang Faru. Dinda Anton, gini Dinda Anton, dengar Dinda Anton. Dinda Anton dengar ya. Yang saya tanyakan, adakah larangan dari Bible untuk kau kawini mama kandungmu? Kalau kau mau makan babi nggak peduli aku. Bahkan aku Saya jawab dulu. Dengar Ya dulu sudah, saya Dinda, gantiin ngomongnya. Bahkan saya pribadi berharap Oten ini jangan cuma makan babi saja. Kalau boleh petir itu pun kau makan petir itu. Biar nggak ada lagi yang bisa berpetir, petir mati. Ya kan, petir, angin, kereta api makan dulu itu. Gak masalah sama aku, gak aku bahas tentang makanan, karena aku tahu kalian pemakan segalanya. Kalau kalian mau makan petir, terbantu pengusaha, orang-orang rumahnya terbantu. Gak perlu lagi kami beli anti petir. Anda banyak ngomong tapi Tinggal banyak loncat. kalian kami dirikan di atas seng kami, sudah bisa kalian makan petir, gak kesambar rumah kami. Anda banyak. Anda Yang pintar. Anda kutanyakan, adakah larangan dari Yesus untuk kau kawin sama mama kandungmu gitu loh? Ada apa tidak? Kalau ada, kasih datanya. Dari Yesus, silakan Anton. Saya jawab ya. Iya. Saya jawab dan minta tolong jangan loncat-loncat. Kita selesaikan satu-satu. Boleh? Silakan Dinda. Jawab Dinda. Oke. Itu tidak ada. Itu sudah dijelaskan sama. Jangan disambung bila orang berpuasa. Tidak ada. Maka muncul pertanyaan Anton. Apa bedanya kamu sama babi? Babi juga dan binatang lainnya nggak ada larangan untuk dia kawin sama induknya gitu loh. Disambung. Apa bedanya kamu sama babi? Gini Pak. Abang mengeluarkan dan Abang mengeluarkan narasi. Seharusnya Anda membuktikan pertanyaan itu di bagian mana, di kitab mana yang Anda harus pertanyakan. Jangan ada hanya congor-congor gitu loh. Gini Dinda, Bang, dengar Dinda. saya dari tadi saya ikuti abang. Ketika Iya, Dinda. Anda mengeluarkan dalil sesuatu Iya, yang Dinda. Anda mau narasikan, itu harus sesuai Dinda. dalil yang Anda harus Ya, tunjukkan. dengar ya, oke. Anda paham nggak? Aku komparasikan ini ya. Kamu sudah akui tidak Bang. ada larangan untukmu Bang, kawini Anda mama paham nggak kandungmu. pertanyaan saya? Oke, tidak Anda ada paham kan? nggak pertanyaan Oke. saya? Sekarang Anda saya mau tanya. memberikan narasi, Sekarang saya harus tanya. sesuai Binatang Abang. termasuk babi. Adakah larangan sesuai bagi data. dia untuk kawin sama Abang sama jangan ibu congor dulu. kandungnya? Jawab saya dulu. Jangan congor dulu, jawab saya dulu. Apa Abang itu mau jawab? memberikan narasi harus sesuai dengan data. Jangan Anda hanya congor-congor kasih pertanyaan yang tidak sesuai dengan data. Congor-congor. Arahnya kemana ini? Enggak, Kau mau jawab saya dulu. Kau ikut
Abang mau Jawab tanya. apa? Ada tanya. Di bagian mana, di ayat yang mana, di kitab yang mana yang perlu Anda tanyakan? Yang Kami bisa jawab. dipertanyakan Jangan itu, loncat-loncat Anton, gitu. karena kami baca dan tidak ada ditemukan aturan itu, maka kami pertanyakan. Di mana aturannya kau untuk menikahi wanita? Makanya Abang, dengar dulu pertanyaan saya. Nggak ada. Kalau kau minta tekstual dari mana, nggak ada. Karena nggak ada, kami tanya. Ya sudah, kalau Nyambung kalau kau. saya juga bilang nggak ada, terus kalian masih ngelintir itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau babi dan binatang lainnya, ada nggak aturan untuk mereka? Larangan untuk kawin dengan induknya, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Maka muncul pertanyaan, apa bedanya kamu sama babi? Apa bedanya? Hah? Sama-sama kan nggak punya aturan. Anton? Saya paham, Bang. Paham apa yang Anda narasikan. Makanya saya tanya sama abangnya, minta tolonglah sesuaikan narasinya Anda, sesuaikan Tidak Bible yang Anda, bernarasi, apa yang Anda makanya, pertanyakan itu sesuai Anton. Bible-nya dulu, Bang. Contohnya nih saya tanya abang gini, di sini Ton, ada tertulis Ton, sekian, kalau ada tertulis kalau begini. sesuai dengan Apakah tidak ada seperti tertulis apa? di Bible, sesuai nggak dengan yang ditanyakan? Nah, Sesuai kalau nggak? tidak ada di Bible, Nggak ada. kenapa Anda pertanyakan itu, saudara? Kan sesuai dengan pertanyaannya, memang nggak ada Kalau kan? tidak ada Berarti di kan Bible, aturannya nggak ada. enggak. Berarti apa bedanya dengan hewan yang nggak ada aturannya Bojo. juga? Bojo, dengar dulu. Kamu dengar dulu. Kan Jangan sesuai banyak dengan ngomong Bible, dulu. nggak ada. Kalau kamu memang betul-betul tidak sesuai dengan Bible, kamu harus Iya. menanyakan Kan apa yang sesuai dengan Bible. pertanyaannya Itu kan, baru kan kau pertanyaan paten ada kau. atau tidak? Kan sesuai kan pertanyaannya nggak ada. Ya karena kau tidak ada bilang. ngapain Berarti Anda memang tanya sesuai, kan? nggak ada. Kan Udah benar Anda kan? congor kan jadinya. Kok congor? Karena apa? Karena Ya karena narasinya nggak ada berikutnya. ngapain Anda pertanyakan. Kan Apa bedanya dengan hewan? Karena aturan Sekarang saya tentang tanya abang. ketuhanan, pengajaran Sekarang saya tentang tanya abang. kerohanian itu tentang manusia. Kalau Diberikan saya kepada tanya Anda manusia juga begitu, Anda bisa untuk jawab saya nggak memuliakan kira-kira? manusia, menjadi makhluk yang manfaat. Ada pengajaran di tanya situ. Anda Mana nih. pengajarannya? Saya juga baca di Al-Quran Anda tidak ada. Sekarang saya tanya Anda bisa jawab nggak itu? Jangan Anda Apa yang tidak ada? gitu loh. Apa kau bilang tadi di Al-Quran nggak ada? Anisa ayat 23. Enggak ada. Dasar PA. Anisa ayat Lanjut 23 di situ. Bukan itu yang saya bahas, Mbak. Saya tanya. Begini, Dia kan begini bahasnya Bang. Biar kita compare sebentar. Dengar dulu. Maka saya Anda yang selesai diam. sebentar. Saya di sini nggak moderator itu. Sebentar. Dengarkan baik-baik. Sebentar dulu. Ya, Ya. lanjut. Makanya sebenarnya tadi dibilang itu Faruk itu begini. Kenapa tidak ada aturan bagi umat Kristen ya dalam hal yang seperti itu? Itu penting loh Bang. Penting itu. Biar kita tahu siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi. Apakah boleh kita menikah dengan tante kita? Apakah boleh kita menikah dengan paman kita? Biar kita tahu hukumnya bagaimana. Itu harus diatur loh Bang. Surat An-Nisa ayat 23, Allah mengatur siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, siapa-siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Saya paham itu, Mbak. Saya paham itu. Tapi kan gini, Mbak. Maksudnya, yang saya mau yaitu Itu gini. noise itu. Yang saya pengen tahunya, Itu musik. yang saya pengen mau tahunya itu kan gini, Mbak. Kita fair-fair aja dah, biar sama-sama enak. Biar kita jangan ribut lah. Maksudnya begini. Mauku gini, Mbak. Kalau Mau contohnya abang nih, gimana? maunya gini. Kalau Anda mau mempertanyakan segala sesuatu itu pakai data dulu. Gini contohnya. Di ayat ini tertulis begini. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Itu baru benar. Tapi kalau Anda pertanyakan di luar dari kitab, kayak mana jawabnya? Kalau kami mau jawab juga Anda tidak percaya, kan begitu? Bukan begitu Bang. Karena begini Bang. Di dalam Al-Quran, kan kita ini kan selalu memperbandingkan. Al-Quran tuh begini. Oh, Bible kami lebih duluan. Kalian abad 7, kami. Sekarang begini Bang. Al-Quran itu, sebentar dulu Bang. Lanjut. Al-Quran itu mengatur tata cara hidup manusia. Allah tuh sudah atur. Dari mulai kita tidur sampai kita bangun. Itu diatur semua Bang. Biar apa? Biar manusia ini tidak sembarangan. Sehingga akan menjadi terciptanya suatu dosa besar. Itu dosa besar itu. Kita nikah sama bapak kita, ibu kita. Makanya diatur. Siapa-siapa saja yang boleh untuk dinikahi. Siapa-siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Nah itu harus diatur Bang. Nah di Bible Anda memang tidak tercatat
siapa-siapa saja yang boleh dinikahi, itu nggak ada. Jadi kalau seandainya ini ya Bang, kita buat seandainya dia ini melakukan suatu zina ya dengan saudara kandungnya sendiri, nah ini sudah dianggap menjadi dosa besar bagi kita. Tetapi kalau kita lihat lagi menurut hukum di dalam Bible Anda itu tidak tertulis, sah-sah saja. Maka itu temannya Mbak, itu yang kurang mengerti. Karena saya maksudnya seperti itu. Makanya saya bilang begini Mbak, segala sesuatu yang tidak tertulis di Bible, minta tolong jangan dipertanyakan. Karena kami menjawab pun Anda tidak mungkin membetulkan itu, bahwa iya itu betul. Sekarang begini. Saya mau bertanya sama abang ya. Syariat pernikahan di dalam Islam, di dalam Kristen itu sahnya bagaimana? Kami tidak ada syariat namanya Mbak ya. Bukan. Jadi untuk menentukan sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana? Contoh di dalam Islam, kalau memenuhi persyaratan-persyaratannya itu udah sah dalam pernikahan. Adanya mahar, sepasang pengantin, orang tua dari si perempuan, wali hakim, penghulu untuk menikahkan, baru saksi. Nah, kalau 5 ini sudah terpenuhi, itu sah pernikahan ketika nanti melakukan ijab kabul. Nah, sahnya pernikahan di dalam Kristen itu apa, Bang? Saya jawab, sudah bisa saya jawab? Ya. Itu dalam pernikahan kami Kristen yang benar, pernikahan yang benar. Itu pernikahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab. Jadi kami nggak asal congor juga, Mbak. Itu sudah tertulis juga bahwa ayatnya mana? Oh begitu, oke, kita pakai data gitu aja. Silakan. Macet. Nggak macet Bang, saya pakai satu HP jadi. Iya, cari aja Bang. Apa cari aja Bang. Oh iya, jangan didengarkan saudara saya itu. Dia suka kali memang macet-macet di jalan Bang. Itu makanya terbawa dia. HP cuma satu. Itu banyak Bang. Jadi gini Bang. Mbak, sorry. Yang lainnya kalau bisa nggak usah ikut ngomong. Saya sama Mbaknya dulu. Iya, yang lainnya kalau bisa jangan ngomong. Bang Anton ini udah bisa open cam aja. Saya besarkan Abang. Bersama-sama enak kita. Saya open cam. Bisa sama cewek. Saya sama cewek kok jadi nggak enak. Jadi Gak apa-apa Bang. Host, tolong turunkan dulu ini yang menghalangi wajah ganteng saya, host. Tolong host. Jadi begini. Host. Host kerja dong. Woi. Udah terima untuk si gondrong lagi. Host. Memang hostnya ini lala. Udah nampak wajahnya, udah jelas. Tidak, belum turun ini. Kita nanti suatu saat menuju data susah. Turunin stikernya Bang Faruk. Bang Anton, open cam aja Bang, biar enak kita diskusi Bang. Saya suka sama saudara Kristen yang open cam, dia akan kelihatan santun Bang. Bukan masalah open cam, lampuku soalnya nggak ini soalnya. Gak apa-apa Bang, pasti ada cahaya juga lah. Karena kan Abang menghadap HP. Bukalah Bang, 1000 orang Kristen selalu bilang lampu nggak pakai baju. Apa ini? Lanjut kalian berdua aja. Ayo Anton buka kamera. Bentar lagi dia alasan gak ada atap rumahku gak ada atapnya. Coba lihatlah, bentar lagi alasannya itu tuh.
Bang Dio kok moderator Bang Dio? Bang Dio. Iya Kak, cuman ini besarkan aku. jaringanku nggak bagus. Besarkan aku. Kau kan moderator itu. Iya, stikernya tuh menghalangi. Nanti kalau aku nunjukkan data terhalang dengan stiker. Mana si Anton ini? Katanya mau besar dia. Turunkan stikernya itu. Oke. Ya silakan. Bang Anto. Kebawakan lagi mungkin Bang Faruk masih bisa. Gak apa-apa itu. Udah bisa aku nunjukkan. Nah, tunjukkan datanya, ya kan, open cam kita. Walaupun satu perangkat, setidaknya saya bisa melihat wajah gantengnya Bang Anton. Di mana tertulis syaratnya pernikahan di dalam Kristen itu, sahnya itu apa gitu loh. Islam itu udah jelas. Kalau tidak ada mahar, pernikahan itu pun tidak akan bisa dilaksanakan. Tidak ada saksi, pernikahan itu pun juga tidak bisa dilaksanakan. Jadi syarat-syarat yang kriteria yang ini harus dipenuhi. Gitu. Afi Ahmad ini seringkali lewat-lewat nih loh. Siapa Afi Ahmad nih? Raffi. Kenal itu? Kenal. Afi Ahmad. Raffi Ahmad. Bukan Raffi, Afi Ahmad. Seringkali tuh lewat-lewat itu. Nggak tahu aku itu. Oh. Kenapa? Mau kenalan dulu kita? Biar kita panggil dulu dia. A few years later. Aku bilang ini alasannya nanti nggak ada nyetap rumahnya. Nggak ada tap rumahnya itu alasannya lagi. Bang Dio nanti dia baper kan? Di mute. Bang. Halo Bang. Kalau saya ngambil alih Bang, tenang aja. Saya tidak akan mengucapkan kata BABI. Kenapa? Trauma. Ini karena itu kenapa itu Faruk beberapa hari ini menyamakan bagaimana karakteristik dari Kristen dengan BABI, karena Edi sendiri memang mengakui tidak ada data yang membenarkan bahwa tidak boleh mentungkekkan ibu kandung kita sendiri. Barakallah Bang Baco. Cair dong. Aturan untuk memperistri itu dari Bible tahu cuma ada di Ulangan 2229. Itu aja. Itu Faruk kok di mana itu? Lembur aku. Kenapa lembur? Biar ada tambahan beras di rumah. Kayaknya Anton udah nyesal salah ngomong. Kita telepon dulu pendeta ya. Dalam hati si Anton, waduh salah ngomong kayaknya aku. Nggak ada ternyata. Halo, Pak Pendeta. Selamat malam. Ya. Hale Pak Pendeta. Ini bagaimana ini jemaatmu, Pak Anton namanya? Iya, dia bilang dia dari GKI. GKI ya Pak Anton ya? GKI. GPI entah GKI entah GBI entah. Iya, dia bilang katanya boleh kawin sama mama sendiri. Itu gimana itu? Oh. Iya, Pak. Oh, jadi harus tipu aja ya biar dapat perpuluhan ya. Oh, si Anton belum ada bayar perpuluhan. Udah berapa bulan dia menunggak? Amang tahe. 1 tahun kau menunggak, Anton. Memang kurang ajar. Macam mana lah, Pak? Kau pun juga kerjanya kau nipu-nipu. Kau ambil perpuluhan, miskin lah dia jadinya. Katanya berutang kau 4.880.000. Itu pun sudah di korting 10% katanya Anton. Macam mana itu Anton? Nggak kau bayar perpuluhan. Iya Pak. Nanti saya bilang ya.
Oke. Anda sengaja mute saya supaya Anda mau seperti itu. Maksudnya caranya Anda jelek sekali loh. Anjing Anda tuh. Siapa yang mute? Dia yang mute sendiri, dia nggak nyalain. Aku aja sampai ku tegur. Kenapa dia mute Pak Anton? Ku bilang. Ini sampai Pak Pendeta. Halo dari tadi mana kita dulu? tadi Pak Anton mute sebentar. baru. Biar tidak Kok salah. Ini caranya kayak gereja mana gitu? Pak Anton? Pak Anton gereja mana? Hah? Gereja mana Pak? Itu nggak perlu Mbak. Di gereja Ya mana-mana. karena tadi ada itu nggak telepon perlu. dari Pak Pendeta yang namanya Pak Anton. Kalau nggak salah Iya. dari GKI, GPI, Itu- GPDI atau itu- HK atau itu GBI. narasi saudara. Katanya Saya mau tanya Bapak dulu. tidak membayar perpuluhan selama setahun. Utang Bapak 4 Itu juta narasi saudara. 880 itu udah dikorting 10%. Terserahlah, itu apakah narasi Anda itu benar atau tidak, itu urusan Anda. Itu urusan Anda. Tidak, pendetanya yang ngomong. Dia telepon saya. Namanya Ya. Pak Robert Parlurus. Namanya Udah, susah. pokoknya Robert Parlurus. enggak. Nanti Parlurus. Ah. nanti alasan lagi dia Kak, nanti dia alasan mau berak, itu mau nggak berak ada. aku Makanya lagi diapakan. Jadi Coba mana bagaimana Pak jawabannya, Anton? Ton? Mau menjawab atau Enggak. saya telepon lagi Pak Pendetanya Udah biar dia naik ke Enggak, atas maksudnya sini? gini Mbak. Nggak ada atap Maksudnya gini rumahnya, Mbak. aku bilang. Jangan Anda sengaja memute untuk Anda mau buat narasi-narasi yang sebenarnya. Sudah jangan. Itu membuat. Nggak ada yang mute kau. Sumpah. terus tadi. Sumpah demi nama si Lulus Pak, nggak ada. Nah, sumpah nama si Lulus. Sekarang jawab aja. Demi nama Lulus Pak, nggak ada ku mute kau. Barusan ku dapat telepon dari pendeta, katanya ada namanya Pak Anton. Saya lihat tadi di TikTok dia naik ke room ibu katanya. Terus saya bilang ini Pak Anton emang gereja di mana? Kalau nggak salah di GKI, ini teman saya yang ngomong. Katanya Pak Anton ada utang 4.880 1 tahun tidak membayar perpuluhan. Itu udah Anda dikorting membenarkan itu. 10%. Jadi Anda menganggap itu, Anda membenarkan itu begitu. Nah ini mau saya tanya ini Pak Anton betul atau tidak? Coba aku cek dulu wajahnya dengan foto profilnya. Pakai baju Semoga warna biru katanya. Semoga warna dalam, biru itu dengar dulu, bajunya dengar dulu toh? Mbak, dengar dulu. Warna biru enggak? Dengar dulu. Ini Semoga orang dalam mau jawab nggak sih? Kamu mau menjawab nggak sih Anton? Apa cuma cari-cari Dengar alasan dulu. biar cepat turun? Apa Bang Filipus? Bang Filipus. Itu saudaramu ngomong nggak berhenti gimana? Iya, maksudnya begini, Bang Anton tadi kan framing, katanya saya mute. Saya sudah sumpah demi nama si Lulus, tidak ada saya mute. Nah, kebetulan Bapak mencari tadi, Nggak, Anda telepon mute dari tadi. pendeta. Nah, maksudnya di pas mute-nya tadi Anda membuat satu narasi berbicara sama pendeta atau koster atau penjaga gereja atau siapapun orang itu Ini nggak Pak penting Anton bagi yang saya. baju warna biru apa baju Iya. warna kuning? Ya itu Kuning udah atau nggak biru ini, perlu. Toh Faruk? Biru atau Dengar kuning ini? dulu. Biru, Biru biru. atau kuning? Baju Biru itu bukan buta warna, buta kasta. Anda itu. Oh biru, oh salah. Ini Pak Anton pakai baju warna kuning katanya. Maaf. Ya. Udah lanjut. Lanjut. Enggak, saya Oh tadi ini yang belum bayar. tadi Anda mau kasih saya kesempatan ngomong atau saya Oh turun? oke, gitu? maafkan saya. Jangan kita turun karena Lanjut jawab sudah. Kau bilang sifat kan tadi mau kalian jelas. baru kalau kami turun kalian hina gitu loh. Tapi Oh, kita mau ngomong sekarang enggak kasih jelas. ngomong. Anton enggak. Dia pintar. Turun aja lah kau, turun aja kau, boy. Congor aja kau dari tadi. Turun aja kau. Jelaskan saja Bang Anton, nggak usah mati. Silakan. Kan, ayo kita mute. Turun aja kau, turun. Jangan, kau usah biarin aja. Macam anak gadis pula kau. Dia masih gadis, masih cencen. Ayo Tinting. Ayo jawab aja Bang Anton, udah diberi kesempatan itu loh dari tadi. Apa yang perlu saya jawab? Yang pertanyaan mana yang saya jawab? Kau bilang tadi kan menjelaskan ke Nora bahwa ada aturan dalam Kristen tentang pernikahan, padahal Makanya Bang, makanya kalau yang itu yang mau ditanyakan itu dipertanyakan, jangan lari lagi ke ke perpuluhan lah apalah. itu cuma intermezzo. Abang Anton langsung jawab aja di mana aturan-aturan tentang keabsahan pernikahan dalam Kristen. Udah, silakan kita mute. Saya sebut ayatnya, Anda baca sendiri ya. Oke, nggak apa-apa. Dia nggak ada di berapa device. Ya silakan. Itu ada di 1 Matius 19 ayat 6, 2 Matius 20 39. Satu lah, kau udah tidak punya device,
Kau suruh kami baca, buka, kau cepat Ya, kali. astaga. Matius berapa? Ya. Matius 1 ayat 19 6 sampai 6. Ayat 19 Matius 1 19 ayat 6. Oke. Matius Matius 1 19 ayat 6. Astaga telinganya. Matius 1. 1 Matius pasal 1 apa sayang. Matius 19? 1 Timotius atau 1 Matius? 1 Matius sayang telinganya kayak corong. Satu apa? Mati. Nyebutkan ayat aja kau bingung. 1 Matius corong. 19. Begitu. Astaga. Tunggu dulu Bang Filipus sebentar. Satu apa? 1 Matius 19 ayat 6 corong. Matius dong, bukan 1 Matius. Timotius sama 1 Matius. Itu aja kau ribut. Berarti 1 Timotius sama 1 Matius. Matius bukan 1 di Matius. Di Matius 19 ayat 6 ternyata Anda tahu kitab saya juga ya? Saya kan mantan Kristen. Saya mantan pendeta. Oh, nggak apa-apa mantan koster saya nggak tanya. Udah, makanya kau tuh goblok. Matius itu Matius 19 Matius nomor 6 katanya. Nomor 6. 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan tidak boleh dijelekan. Mana peraturan keabsahannya? Seperti yang dijelaskan orang. Aduh. Dengar Bang Filipus. Sebentar dulu. Ini ya, dia katakan gini. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Anton dengan Antini. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Iya, karena karena di surga tidak ada pesta seks soalnya. Aku bilang kan memang siluman cacing. Siluman cacing kau memang siluman cacing kau. Banyak kali. Oi. Yang Anda tanyakan apa sih sebenarnya? Ya, pertanyaannya saja. Bagaimana dia memantaskan, dia jawab salah. Pertanyaannya aja dia nggak nangkap. Pantas sih. Ya udah, maksudnya gini. Mbak, apa yang perlu Anda tanyakan? Yang kamu tanyakan apa? Salah satu syaratnya pernikahan di dalam Islam itu Anda tanya syarat. Anda tanya syarat. Diam dulu. Sepasangnya itu perempuan. Dengar dulu. Anda tanya perempuan dengan laki-laki. Anda tanya syaratnya maksudnya. Dengar dulu sebentar. Nah, ini yang kamu kasih data. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Jadi mau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu tidak masalah ya. Oh enggak, itu muslim tuh. Biasa cowok sama cowok tuh. Kapan ada muslim menikah laki-laki dengan laki-laki di masjid atau di gereja? Data cek datanya Di gereja saya. banyak. Jangan kelongor. Longor kau. Kapan Islam pernikahan sejenis di masjid seperti yang dilakukan para pastor di gereja? Anda ada datanya? Tunjukkan kita bahas. Ada banyak. Baca Banyak datanya. video viral. Video astaga. Belum tahu dia. Waduh. Pakai data. Ustaz Filipus. Apa cari-cari yang Pakai pargo data, ya? saudara. Kasih Bang Apa-apa itu Filipus, pakai data, buka. kita bicara data. Nanti kalau saya bilang ada di nanti kalau saya bilang Data mau Islam gua, Syarat-syarat mampus lah kau. syarat-syarat sahnya pernikahan dalam Kristen di mana ayatnya? Itu yang ditanyakan Nora. syarat-syarat Ulangan yang ada ulangan. maksudnya yang ditanyakan tadi syarat-syaratnya begitu. Nah, menurut Yesus untuk Kristen mana? Kalau Yesus syarat-syaratnya nggak di ada. Kristen, Nggak boleh nikah itu. yang mana yang mau Syarat-syarat- bicara nih? Syarat-syarat perkawinan itu yang ditanyakan. Syarat-syarat perkawinan menurut Yesus untuk Kristen itu di mana ayatnya? Bukan 2, mereka bukanlah lagi menjadi 2 tapi menjadi 1. Cium. Mantap, tepuk tangan saudara. Satukan Tuhan. Tidak boleh Tepuk tangan, diceraikan manusia.
Mereka bukan menjadi dua, melainkan menjadi dua, tapi menjadi satu. Apa? Ya itu diikat jadi satu tuh. Anton, ku bantuin kau Anton tentang perkawinan di Bible ada di 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 Ton, ku bantuin kau. Mereka bukan menjadi dua, melainkan menjadi satu. Ya apa di Merinding kau lihatnya, merinding kau lihatnya, jangan buka lagi. Weh, stop Nora, gak ada lagi pampersmu sudah habis. Terima kasih datanya bang. Mereka bukan dua Ton. lagi tapi menjadi satu. Tentang Mantap. perkawinan di Bible ada di 1 Korintus 7 Ton, ku bantuin kau, coba buka. Ijijainya aku ya Allah. Ya Allah ya Robi. Perikopnya pun tulisannya tentang perkawinan 1 Korintus 7. Nah, itu kau bacalah. 1 Timotius. Saya nggak bisa, Bang. Abang. Pertanyaan itu kan yang pertanyaannya Mbak itu kan syarat-syarat menurut agama Kristen, kan begitu. Syaratnya yang ditanya. Menurut Yesus. Yang kalau itu kan berarti dia perjanjian baru. Kalau dia bilang baru menurut nih. Yesus, kalau Mbaknya bilang menurut Yesus, kalau di kitab saya tidak ada. Kalau menurut Yesus. Nah, kan? Nggak ada jadinya. Coba lah. Buka-buka. Ini terserah apa kalian mau sanggahannya seperti apa, kan itu urusannya Anda. Ini saya jawab sesuai yang saya tahu. Pak Anton udah jujur berarti nggak ada. Jadi kalau yang Abang kasih tahu tadi itu saya tahu Abang, yang 1 Korintus 7 ayat 1 juga ada tuh. Cuman itu kan itu Paulus itu Bang. Bukan Yesus. Nanti kalau saya jelaskan itu nanti Abangnya bilang abang bilang itu Paulus, bukan tuh Yesus, kan nanti salah lagi jadinya. Bukan, tapi itu kan masih selaras dengan keimananmu tuh, karena yang kau imani Yesus tidak menikah. Yesus juga tidak kawin, tidak mencontohkan kawin. Jadi di 1 Korintus 7 itu tentang perkawinan, memang katanya lebih baik laki-laki tidak kawin. Jadi begini Bang, kawin. Nah, saya jawab itu Bang. Saya jawab abangnya. Karena di kitab saya tidak sampai menjelaskan tentang perkawinan Yesus, tidak ada. Ya. Bukan perkawinan Yesus. Enggak, saya kamu jangan ngomong dulu, saya sama abangnya. Saya jawab abangnya tadi, makanya saya bilang. saya jawab abangnya. Itu kan tidak ada sampai penjelasan sampai menurut tidak kelamin lagi kau. Memang kau ini tidak konsekuen. Mau laki-laki atau sama perempuan kau? Mbak, saya jawab dulu satu-satu ya Mbak ya, minta tolong ya. Oke, silakan. Sama Masnya dulu, Mas Bojo. Ya. Mas, ayo Mas, apa tadi abangnya mau tanya Bang? Ya, tadi sebenarnya dalil yang kau bawa dari ayat sebelumnya. Itu ada tentang bahwasannya ketika seorang itu menikah. Tadi ini dibilang Nora tentang yang lalu keduanya menjadi satu kan. Tapi itu kan ada sebelumnya itu, satu ayat sebelumnya, ayat 5 yang kau baca. Itu sudah pas. Itu sudah pas, itu bukan apa namanya, itu bukan syaratnya, itu kan perjanjian pas menikahnya. Ya, tapi kan itu ada paling tidak tentang bagaimana menikah di dalam Bible. Tapi kan pengajaran tentang menikah, tapi itu kan itu kan pas untuk pas pernikahannya itu, tapi kan Mbaknya tanyakan syaratnya, makanya saya jawab sama Mbaknya. Untuk masalah syarat perkawinan menurut Yesus ya, kata Mbaknya ya. Nggak ada memang, kalau kau cari kitab saya itu nggak ada. Tidak tertulis di kitab saya. Jadi Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jadi saya nggak bisa menjawab karena memang tidak ada tertulis di kitab saya, seperti pertanyaan saudara perempuan tadi kita itu. Berarti kalau nggak ada syarat, berarti laki-laki dengan laki-laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh. Itu kembali ke kemanusiaannya Bang. Jadi kalau manusianya buta huruf ya kayak begitu jadinya. Ya iyalah.
Ya. Kalau dia bisa baca di mana rupanya tentang syarat-syarat itu? Kan nggak ada. Maksudnya begini bang, maksudnya gini, kalau 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 dia mau Makanya sesama jangan jenis, kau bawa itu kembali narasi ke yang oknum, seolah-olah Bang. ada nanti jadinya. Kau gaya kau mau menghujat, tapi lah balik ke kau lagi. Nyatanya di Bible nggak tertulis. Kau bilang pula buta huruf. Kau gaya kau mau menghujat narasimu, tapi nggak mampu. Ingat ya Gini bang, maksudnya Setiap kali kau berupaya menghujat, maka Biblemu akan pasang badan. Kami sudah kaji Biblemu tuh dari A sampai Z. Terbalik-balik kami baca udah. saya orangnya bang, saya nggak Jangan lagi Anton. Gini lah, aku nasihatin kau. kamu pertanyakan, Jangan saja. kau upayakan untuk menyampaikan hujatan sama Islam, karena isi Biblemu bisa kami bawa sebagai Dari hujatan. tadi saya ada A hujat sampai abang. Z, dari depan ke Dari tadi belakang. saya ada hujat abang. Tadi kau mau membawakan tentang apa? Tentang buta huruf, mau menghujat Nabi Muhammad. Kau jangan berpura-pura di depan kami. Kami ini bukan debat 1 hari 2 hari ya, Ton. Kalau kau Anda membawakan yang begitu, tersinggung seperti itu, Mak. Bible kamu dari Orang mulai yang kejadian tersinggung sampai dengan Wahyu bisa kami jadikan hujatan. orang yang Mudah tersinggung sekali. dengan Memang isinya bahasa-bahasa hujatan. seperti itu bertanda bahwa pikiran Anda itu jelek jadinya. Bukan, Gitu. saya mengingatkan. Kau yang tersinggung, saya mengingatkan. Kalau kau mencoba menghujat, Biblemu pasang badan. Sudah terjadi. Kami bukan berdebat 1 hari 2 hari. Saudara. Setiap kali ada mengupayakan Saudara. hujatan, Biblemu kami jadikan bahan baliknya. Jangan, kami nggak mau itu. Saudara, Anda yang tersinggung. Bukan Saya tersinggung, jawab saya mau pertanyaan di mengingatkan. Saya jawab Kau pertanyaan tadi di bilang atas tentang bahwa tidak ada kalau yang buta menikah huruf, sesama tapi jenis, ternyata itu orang memang yang buta dituliskan tidak ada. Jadi apa yang mau dibaca? Izin menanggapi. Nggak ada. Lanjut ya. Bisa Makanya saya bilang, menanggapi. saya jawab sama abangnya di atas kan, saya bilang kalau orang yang Halo. menikah sesama jenis itu ya memang buta huruf kan gitu. Ada hubungannya saya menghina saudara. Nah ini Ya. dia nih di gereja. Buta huruf nggak buta Baru- huruf. Kalau nggak ada baru tertulis, Jangan contohnya naikkan nggak dulu, ada. kita ngomong. Pernikahan sejenis di gereja nih, Bambang dengan Madam. Ini Atatake nih dari mana? Itu si Ya, Bobong sama si saya- Popong. Saya menanggapi lagi ya. Tadi keputus tadi. Oh ini Kristen. Bisa menanggapi lagi. Ya, saya Buta Kristen. kayaknya. Kristen ya bang. Tunggu dulu bang. Ya bisa menanggapi. Iya, sebentar dulu bang. Bang Anton selesaikan dulu nanti abang tanggapi biar tidak terputus narasinya. Silakan Anton. Benar. Oke. Nah, Jadi Bentar ya bang. yang saya sampaikan sama mbaknya ya, pertanyaannya tadi mbaknya syarat-syarat pernikahan di agama Kristen menurut Yesus ya. Jadi saya jawab. Bukan begitu bang. Syarat-syarat beda. Itu nanti abang melengkapi administrasinya. Maksudnya, bagaimana sahnya pernikahan di dalam Kristen? Nah, kalau pernikahan di dalam Islam tadi saya sudah kasih tahu harus memenuhi 5 kriteria ini, ya. Nah, itu kalau yang abang bilang nanti takut saya merujuk kepada prosedurnya. Ini maksudnya sahnya pernikahan di dalam Kristen itu bagaimana? Apakah harus memang betul ada mahar, saksi? Nah, itu pun Saya harus jawab ya. ditetapkan melalui baik Saya jawab, Mbak, ya. data, gitu loh. Saya jawab Pak ya. Kalau begitu saya jawab ya. Jadi sanggahannya terserah Anda itu Anda membenarkan atau tidak itu urusan Anda. Saya jawab pertanyaan saudara. Jadi begini. Yang pertama itu bimbingan pernikahan, itu yang pertama. Yang keduanya itu menerima penerimaan dan berkat. Pemberkatan namanya. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Menerima berkat, bimbingan nikahnya di mana ayatnya dalam Bible? Oke. Ntar. Tujuh tahun kemudian. Kalau itu bimbingan masalah bimbingan menurut Alkitab, bimbingan yang tertera dari Alkitabnya itu sama sekali tidak menjelaskan. Halo. Iya silakan. Lanjut. Oh, Berarti penjelasan tadi bukan berdasarkan Alkitab tapi melalui asumsi begitu atau aturan gerejawi saja.
itu tidak asumsi, itu menurut aturan gereja, Bang. Oh, Saya bukan menurut asumsi- aturan asumsi. gereja. Aturan Ya. gereja berarti manusia yang ngatur, bukan Tuhan. Hah? Berarti itu Bagaimana, manusia yang atur. Berarti aturan manusia, bukan aturan Tuhan. Yang ditanya itu aturan Tuhan, Bang. Ya kan saya sudah jawab sama abangnya. Termasuk dalam salah satu prasyarat pernikahan dalam Islam itu adalah laki-laki dan perempuannya, gitu loh. Ada laki-laki, ada perempuan di situ. Nah, itu ada nggak dalam Bible Abang? Nah, Abang bilang tadi ada pemberkatan, prasyarat, nasihat nikah. Nah, itu berdasarkan Bible atau firman Tuhan atau aturan yang dikarang oleh para pejabat gereja. Kalau aturan itu dia karang atau diatur oleh para pejabat gereja, bisa jadi juga dia nyontek dari hukum dunia atau nyontek dari hukum agama lain gitu loh. Kan begitu. Nah, makanya kita nggak usah cari itu. Kita cari adalah yang berdikari oleh Alkitab sendiri secara mandiri. Mengaturnya gitu loh. Ada nggak ayatnya peraturan itu? Kalau nggak ada fix, kembali ke Bang Faruk. Pertanyaannya, kalau nggak ada aturan Bang Faruk, lanjutkan. Bang, dari Ya, tadi mirip. saya Kalau nggak ada aturannya mirip lah. nggak selesai. Dari tadi udah nunggu loh saya nggak selesai ya. Nah, silakan Albert. Boleh. Udah di mana ini, sampai di mana kita? Iya. Nggak nyimak pada tadi Ini waktu mau saya itu tanggapi. tadi. Enggak, maksudnya ini siapa yang mau saya tanggapi? Bang Faruk atau Silakan. ini? Apa yang kau pahami itulah tanggapi. Jangan kau tanggapi yang nggak kau pahami. Ya, blunder nanti. Silakan. Apa yang kau tanggapi? Apa yang kau pahami itu yang kau tanggapi. Silakan. Oke, saya jawab satu-satu ya. Menurut Kak Nora tentang syarat sahnya pernikahan Kristen. Kalau tentang syarat-syarat kayak mahar itu nggak ada diceritakan di dalam Injil. Tetapi kalau tentang komitmen ada, bisa saya kasihkan bukti. Di Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Bisa dibaca. Baca Itu saya sendiri sudah lah, Bang. Sudah saya kasih tahu tadi, Bang. Dipertanyakan tadi itu nggak ada. Makanya saya bilang sama abangnya tadi, saya nggak bisa jawab karena memang tidak ada. Ngapain saya sama jawab itu? Karena yang kita kasih tahu itu Bang Anton, dengar aja dulu Bang Anton. Biarkanlah, Bang Anton udah bilang nggak ada, tapi mungkin Bang Albert Dari ada. tadi saya capek lo dengar. Oke ya, udah saya tanggapi ya untuk Kak Nora ya. Diterima ya? Enggak diterima enggak? Biar saya lengkapi lagi. Misalnya Yang dijawab apa, terus disuruh terima yang mana gitu. enggak. Ini kalau tentang syarat-syarat sahnya kayak mahar itu di dalam Injil itu enggak ada itu Bible. Tetapi kalau dalam kasih atau komitmen tentang pernikahan bisa saya kasih menurut dalil, menurut data. Ya, silakan. Di mana? Data mana yang mau kamu tunjukkan, Albert? Silakan. Oh, disingkatnya aja ya, di Korintus 7:2 sampai 5. Korintus. Itu saya sudah bacakan tadi mbaknya nggak akui itu juga. Jadi kayak mana, Bang? Gak ada kau bilang Korintus. Iya. Kau tunjukkan sama saya Matius 19. Aku tadi yang bawa Korintus, bukan kau, Satu Ton. Aku yang bawa Korintus. Korintus. Masnya tadi juga Mas Bojo juga tadi sudah sebut itu. Bukan dia menyebutkan surat. Matius yang kau bilang, tapi kau bilang bukan Matius juga, satu Matius. Nggak ada kitab Albert. satu Matius. Albert. Bang, Albert, bisa minta tolong. Bisa minta tolong. apa itu? Salibkan dulu si Anton ini, ribut kan. Dan saya mau dipotong-potong aja begitu. Enggak, Bang. Saya kan gini, Bang. Biar Diam dulu, jangan terlalu Bang. panjang. Biar jangan terlalu panjang maksudnya. Soalnya Diam dulu, kita kau. mutar Si pun si nggak bisa. Albert dari tadi Sudah diam nggak dia ada di lu. situ, Bang. Si Albert dari tadi diem dia, ngomong kau diam dia, giliran dia ini. Kau jangan kau potong-potong dulu.
Abang, saya ada pegang HP 3, Alkitab 1, saya tidak ketemu ini. Makanya saya bicara ini. Tadi dia bilang satu berangkat. Dia bilang tadi satu berangkat kan? Kita ke si Albert dulu ya, Antonia. Sabar dulu kok adik Antonia. Udah kok. Biar kita dengarkan dulu si Albert. Di mana Albert? 1 Korintus 7 2 sampai 5. 1 Korintus 7 nomor 2 sampai 5. ya, itu tentang komitmen. Kita baca ya, Dinda ya. Ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nomor 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 5, janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Apa yang mau kau sampaikan di sini? Apakah itu syaratnya? Apakah itu syaratnya? Anton. Aduh, ya Allah. Diam dulu kau. Apa yang mau kamu komparasikan dari kitab Korintus ini dengan apa yang ditanyakan Itonora? Itonora bertanya tadi syarat-syarat sah kawinnya kalian, syarat-syarat, bukan aturan dalam berumah tangga. Syarat-syaratnya gitu loh. Contoh gini ya Albert, ini analogi. Syarat-syarat lamar kerja gimana? Bikin dulu siapa CV-nya, lengkapi pas fotonya, apanya bla bla blanya, itu syarat gitu loh. Yang ditanyakan itu Nora, syarat-syarat dikatakan sah pernikahan dalam iman Kristen. Itu yang ditanyakan gitu loh. Ada atau tidak? Sementara kita Korintus ini tidak memenuhi, tidak menjawab pertanyaan dari Tonora. Karena yang ditanya itu syarat-syarat, bukan ketentuan. Syaratnya, kalau tentang mahar atau begitu, itu nggak ada di dalam Bible. Nah, sudah. Kalau mahar sama saja berarti jawabanmu. Dengar dulu Dinda, kita gini Dinda. Ternyata jawabanmu sama saja dengan si Anton yang hampir kita salibkan ini. Kan ada kata tapi. Untung nggak jadi kita salibkan dia. Coba. Kalau nggak kan udah terlalu kita. Ternyata jawabannya sama aja dengan si Anton gitu. Kau salibkan saya sumpahin kau tuh. Enggak si Albert loh Anton, si Albert. Oh. Kau langsung nyumpahin aja kau. Emang berlaku sumpahmu Anton? Kau mau salibkan saya sumpahin kau itu. Nggak jadi loh. Jangan baper, nggak jadi kau disalibkan Anton, nggak jadi. Dengar dulu. Ini belum siap ini. Nah, mana lagi datanya? Kan sudah dijelaskan. Kalau tentang untuk syarat sah atau kayak tentang mahar nggak ada. Terus, tetapi kalau tentang kasih dan komitmen ada. Oke. Di dalam 1 Korintus 7 nomor 2 kan dikatakan, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya Itu sendiri. masih salah satunya. Kan Dengar gitu. dulu, Bang. Satu menit boleh. Gimana? Apa yang mau kamu sampaikan, silakan. Baru di Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Ada banyak. Itu isinya apa? Syarat-syarat sah kawin atau ketentuan lain? Apa di situ dalam Efesus 2? Tentang kasih dan komitmen dalam pernikahan. Itu sudah di nikahnya Bang. Maksudnya kan gini, tadi saya sudah menjelaskan ke mbaknya tadi bahwa itu sudah pas nikahnya, itu sudah perjanjian pernikahannya. Contohnya nih Bang, ini serius nih Bang, gak bercanda nih, serius nih. Jadi gini, itu kalau syarat untuk syarat-syarat yang tadi mbaknya bilang itu memang betul. Kami akuilah bahwa tidak ada tertulis di kitab.
Terus yang syarat-syarat untuk pernikahan kami itu kami mengikuti di aturan gereja. Oke, nah Aturan berarti liturgi gereja. berarti gini Antonia, sakramen kawin yang kalian lakukan di gereja itu adalah aturan atau tradisi atau sakramen yang dibuat oleh Bapak gereja, bukan berdasarkan tuntunan dari Yesus, betul? Nah itu pertanyaan bagus yang untuk kayak kemungkinan saya juga harus pertanyakan itu ke orang-orang terdekat saya soalnya. Soalnya saya juga kan belum mendalami sampai di sana. Siapa yang bertanya? Ini jujur saya ini Pak. Saya jujur ini. Maksudnya begini, saya belum mendalami sampai di sana. Jadi mungkin itu saya nggak jawab, mungkin teman saya bisa jawab mungkin. Tapi kalau saya belum mendalami sampai di sana. Oke, bagaimana dengan kamu? Hatta TK, silakan. Kalau mau ngomong Hatta, silakan. Iya kan Alkitab kan jelas itu. Matius 19 kan sahnya sebuah pernikahan itu kan diberkati oleh Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu representasi dari Tuhan dong di gereja. Oke, di mana tertulisnya itu? Di mana tertulisnya itu tadi Dinda Hatta? Kita buka datanya. Nyungsep di ke Google. Matius 19 ayat 6 itu. Oke, saya buka Demikianlah mereka bukan lagi satu, Matius bukan lagi dua, 19. karena apa yang disatukan oleh Allah diceraikan manusia. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini bukan berbicara tentang syarat kawin. Ini berbicara tentang gencet. Ya kan gencet Itu syarat itu. Ya, dia paham nggak pertanyaannya? Itu kan mereka bukan lagi, itu kan syarat. Bang Faruk, itu bisa jadi syarat. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Untuk bisa satu itu kan butuh kedewasaan. Itu kan maknanya dalam. Iya, kalau kita mau bertanya kepada Kristen, kayaknya kita harus pastikan dia paham nggak pertanyaannya, supaya dia nggak ngasal begitu. Makanya gini Bang, saya potong dulu. Sorry, saya potong dulu, minta maaf. Makanya gini Bang, Karena kerjanya memotong aja lah kawan Ton. Enggak, minta maaf. Sorry. Ini serius nih. Maksudnya gini. Kenapa saya bilang tadi? Kenapa saya bilang tadi itu gini? Karena posisi kalau kami bilang adanya di sini, tapi kan tidak sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan sama saudara semua. Makanya saya jawab tadi spontan pendek, tergantung Anda mau membenarkan itu atau tidak. Saya menjawabnya cuma satu. Aturan yang syarat yang tadi Mbaknya bilang itu kami mengikuti syarat liturgi gereja. Pertanyaan Abang mau mempertanyakan dalilnya di mana lagi itu, saya kembalikan ke saudara. Di mana Anda mau cari dalilnya silahkan, karena kalau di dalil di dalam Alkitab kami tidak ada tertulis tentang syarat-syarat itu. Dan yang Abang pertanyakan di mana ayatnya itu, kalau ada yang tunjukkan ayatnya juga, saya pindah agama juga Bang. Serius nih. Saya karena begini Bang. Serius nih. Karena pertanyaannya nanti ujung-ujungnya nanti dalil soalnya Bang. Pertanyaannya pasti berujung-ujung dengan dalilnya di mana? Di ayat kita di mana? Oke, berarti gini ya Antonia, buat adik Anton, adik Albert, adik Hatta TK ya. Karena kalian sudah sepakat, ternyata tidak ada ketentuan syarat kawin dalam Bible kalian ya untuk menentukan sah tidaknya kawin kalian. Karena tidak ada syarat-syaratnya di dalam Bible, maka jika dikomparasikan dengan Bible, terkhusus lagi dengan perkataan Yesus, perkawinan yang kalian lakukan berarti tidak sah. Jadi begini Bang, saya potong lagi ya. Karena perkawinan kalian hanya berdasarkan sakramen prasangkaan dari Bapak Pendeta dan pendatua gereja, bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Berarti jika dengan demikian bisa dikatakan perkawinan kalian hanya sebatas antara manusia dengan manusia, bukan merupakan persetujuan dan juga petunjuk dari Tuhan. Maka jika dihambungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, perkawinan kalian itu tidak sah di mata Tuhan. Emang apa yang
saya nanggapin lagi ya. Yang disampaikan Yesus emang apa? Saya Kalian tanya. janganlah sekali tiga ngomong. Sesama komunitas orang Diam ada dulu, Ton. guru gila keles. Satu-satu Farouk. ngomongnya. Emang apa yang disampaikan Oke, Yesus? Albert dulu silakan. Nah. Emang apa yang disampaikan Yesus seperti yang kamu katakan tadi? Gimana? Tadi. Cari Gimana, data, Dinda? cari datanya. Gak jelas Emang apa yang suaramu. disampaikan Yesus yang seperti yang kamu katakan tadi? Lah, Emang kan apa yang dikatakan kalian sudah Yesus? mengakui. Ya, ternyata kalian sudah mengakui Yesus itu tidak pernah menyampaikan syarat-syarat sah kawin. Tidak pernah menyampaikan sakramen-sakramen atau ritual kawin. Kalau sakramennya dijelaskan, Bang. Apa? Kalau sakramennya separuh-separuh saya lihat ada tuh, Bang. Nah, kalau sakramennya kan tadi kamu sudah akuin. Itu Akui, memang saya akui. yang diadakan Bapak Sakramennya Pendeta. diakui, Sesuatu Bang. yang ada-adakan oleh Bapak Pendeta dan juga para pendatua-pendatua gereja yang kalian ikuti ritualnya itu. Bukanlah melahirkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bicara tentang syarat ini. Kamu mau berbicara tentang syarat? Iya. Sorry. Iya, kalau di tentang Muslim sendiri mahar syaratnya nggak apa? ada. Syarat Oke. itu yang apa? Ini yang mana mau didengarkan kalian? Enggak. Lah, kalian berharap syaratnya seperti apa? Kan Kami nggak punya harapan apapun syaratnya seperti apa. Nggak punya harapan kami. Justru kami yang meminta, adakah syarat-syarat disampaikan oleh Yesus? Ternyata tidak ada kan syarat-syarat disampaikan oleh Yesus. Ada. Nah, kalau ada di mana? Ini syarat menurut pandangan Bible ini ya, bukan? Ya, di mana menurut- syarat-syarat kawin? Di Efesus 5, Rukun. Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Efesus itu bukan perkataan Yesus, tapi tulisan Paulus. Abangku, saya potong dulu, abangku. Makanya, Cleo. Abangku, saya potong dulu. Saya potong Itu dulu. surat Paulus itu bukan perkataan Yesus. Bukan di Kalau Kejadian perkataan 2 ayat 24. Tuhan, jelas dalam 2 Korintus 11:17, 2 Korintus 11:17, Paulus mengatakan apa yang dia sampaikan bukanlah firman Tuhan. Bukanlah dia dapat dari firman Tuhan, melainkan dari orang bodoh yang ingin bermegahan. Dalam imanmu kan tuh Yesus itu yang Tuhan. Makanya kami minta data perkataan Yesus. Jangan kau ambil tulisan dari Paulus, karena tulisan dari Paulus itu bukan perkataan Yesus. Paulus sendiri yang mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Tadi saya mau bacakan itu, Bang, tapi saya ragu karena satu pertanyaan Abang pasti ke sana. Makanya saya juga nggak baca itu. Saya diamin aja. Kau dari Daripada tadi jatuhnya gitu-gitu ke aja sana. kok Anton. Setiap si Albert kasih data. Tadi mau aku kasih itu, tadi mau aku kasih itu. Kan tadi. Setiap si Anton Tadi, kasih Bang. data. Aku mau bilang itu tadi. Tadi sudah kubilang gitu tadi, Bang. Sudah kubilang tadi. Cuman kan- Itu Matius 19 sebenarnya udah jelas itu. Ayat 5-nya baca dong. Ayat 5-nya itu meninggalkan ayah ibunya itu kan syarat. Berarti dia dewasa. Meninggalkan ayah ibu itu nggak mungkin yang menikah itu kan syarat juga. Kalau memang minta syarat. Lalu diberkati. Maaf ya Syarat kalau minta syarat. ATK, maaf ya. Ya, Anda pun kalau mau pergi Anda melacur, Anda harus meninggalkan ayah ibu Anda. Gak mungkin kok ajak mama bapak mau melacur, ya enggak aja kau. Bang, jangan samakan ajaran agama kita, Bang. Apa mungkin kau ajak mama bapak mau melacur? Ya. Ya. Ya itu kan Udah gini aja. itu Udah gini kan aja. perspektif kamu. Kalau dibilang meninggalkan ayah ibu itu berarti itu pengertiannya kan dewasa. Nggak mungkin anak-anak itu menikah. Dewasa secara rohani berarti ada kematangan di situ. Dewasa rohani, dewasa jasmani, siap menikah. Nah itu syarat. Lalu Kayak makanya mana pula? ditegaskan di kata penguncinya ditutup dengan tidak ada yang boleh menceraikan selain kematian. Kayak mana dewasa Ya, itu rohani? syarat Kayak mana syarat. hati? Dewasa rohani itu kayak mana? Dewasa rohani Kayak mana dewasa rohani? Rohani bisa dewasa ya? bisa. Rohani bisa anak-anak. bisa dewasa. Bang Hatta, Bang Albert. Kedewasaan. Yang dewasa itu bukan rohani, jelas rohana. Rohana yang dinikahi. Dewasa itu konsep kekristenan itu dewasa itu ada dua, dewasa secara biologis, dewasa secara rohani. Wah. Kalian secara cuma secara ya iya rohani dong. seperti apa?
Dewasa rohani itu berarti bertumbuh secara iman. Kalau kekristenan itu kalau dia baru percaya Yesus itu masih awal, itu tahap awal. Anak-anak, bayi rohani, dewasa rohani. Dewasa rohani dia matang tuh. Matang dia secara rohani. Nah, untuk mematangkannya itu kira-kira pakai kompor apa? Sudah Semakin dia bergantung sama Tuhan lah. Itu kan pendalaman sama. Loh, iya dong, sama seperti Muslim. Kalau orang baru nggak mungkin dibilang dewasa rohani. Orang baru mungkin dong. Makanya pakai kompor apa tergantung dari itu analoginya. Abang HTK. Itu. Abang Sorry ya. Ini saya balik lagi ke pertanyaan tadi yang ditanyakan Bang Faruk. Apakah karena tidak ada larangan kita boleh menggauli ibu kita sendiri, berhubungan dengan ibu? Sekarang tanya balik misalnya, apakah kalau seandainya Muhammad tidak melarang membuat aturan, apakah Bang Faruk akan menggauli ibunya sendiri? Makanya kekristenan itu bilangnya begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budi. Yang bermain itu dua, hati sama otak sama akal. Kalau misalnya kalaupun Tuhan tidak membuat aturan itu, ya gunakan aja akalmu. Makanya Muhammad membuat aturan itu karena banyak pengikutnya nggak pakai otak itu. Loh, nggak pakai otak. Kamu lucu. Sebentar Bang Albert, kamu lucu. Hatta, sebentar. Yesus tidak mengaku Tuhan, kenapa kau jadikan Tuhan? Itu kita berdebat lagi nanti. Ada ayat-ayatnya di mana Yesus mengaku Tuhan. Saya bisa buktikan. Banyak ayatnya. Gigi kau di mana? Wih, menarik itu. Nanti kita meluas bahasannya. Kalau bahas kalian aturan dulu. Nah sekarang saya bilang nggak perlu Tuhan. Ada banyak hal yang penting yang harus esensi yang harus ditulis dalam Alkitab. Masa Tuhan harus bahas soal aturan-aturan? Apakah kita boleh menggauli ibu kita? Banyak. Alkitab perlu hal-hal yang lebih penting daripada bahas itu. Banyak hal yang perlu ditulis di Alkitab. Alkitab kalian tuh ribut. Kau bilang ya. Diam sebentar dulu Albert. Itu yang mengawini yang mengesahkan perkawinan sesama jenis itu aja itu, kau pikir itu bukan pendeta? Kau pikir itu para ulama? Ustadz. Kau bilang tidak perlu tertulis tetapi pakai otak. Pendeta saja bisa mensahkan perkawinan sesama jenis. Bongok kali kau. Itu siapa? Menikahnya di mana? Kau pikir di masjid? Di gereja itu. Yang memberkati mereka siapa? Pendeta sendiri. Itu aja tidak tertulis. Itu akibat pakai otak yang dia akal-akalin jadi gitu kan? Ya udah, itu makanya. Berakallah sedikit. Kau bilang pernikahan sesama jenis saja sudah ada kok. Kitab LG Tungki aja udah ada. Oh, diam dia kan? Saya tahu dia nyalakan mute. Silakan Bang Albert. Jangan dibilang tidak tertulis tapi kami gunakan akal. Tertulis saja Yesus utusan, akal kalian tidak ada. Akibat menggunakan akal menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda, mengasumsikan isi Bible sehingga menganggap Tuhan itu dari dalam berbagai denom beda-beda. Itu akibat menggunakan akal tuh. Bagaimana bisa berfungsi? Sebentar dulu. Bagaimana bisa berfungsi akal kalian? Ada manusia yang dilahirkan dari lubang najis, kalian jadikan Tuhan. Itu akal kalian kemana? Silakan. Oke, tadi tentang pertanyaan tadi udah terjawab semua tentang diterima nggak terimanya terserah. Sekarang saya boleh balik bertanya nggak? Tanya sama itu Faruk, dia yang punya room. Faruk. Ya, silakan. Tapi aku lagi kontrol ini. Awas ketemu babi kau itu. Faruk, pertanyaan saya. Waduh, udah sebulan. Faruk, pertanyaan saya, benar nggak Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad? Diturunkan, diwahyukan. Gimana? Benar nggak Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad? Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibawa oleh Jibril. Ya. Jadi misalnya saya kasih ayat menurut isi Al-Quran,
bahwasanya Al-Quran tidak diturunkan ke Nabi Muhammad. Gimana tanggapan Anda? Itu kalimat yang kau pelintir. Ini Pasti yang terpelintir itu. enggak, ini resmi. Resmi. Silakan, kau bukalah datanya. Kita buktikan, silakan. Oke ya. Di surat Toha ayat 2. Silakan baca sampai ayat 5. Saya baca ini ya. Ya, sampai ayat 5. Mana dia? Boh, nggak ngorok. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad agar engkau menjadi susah. Melainkan Masih perlu dijelaskan lagi kamu makna dari ayat itu. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu susah. Maknanya itu turunnya Al-Quran itu tidak membuat itu susah. Sama halnya gini analoginya gini tuh Albert ya. Kami atau disampaikan sama pimpinanmu, kami ya pimpinan menyampaikan ini, perusahaan tidak memberikan aturan kepadamu untuk kau susah. Bukan berarti perusahaan tidak memiliki aturan, kan ada aturan. Tapi aturan yang diberikan oleh perusahaan bukan untuk menyulitkanmu, tapi untuk menjaga keselamatanmu dalam bekerja. Seperti aturannya menggunakan helm atau yang lainnya. Bukan berarti ketika pimpinan perusahaan berkata begitu, tidak ada aturan dikasih perusahaan samamu. Gitu loh. Kan harusnya bisa kau pahami itu. Makanya aku bilang, pemahaman yang dipelintir itu kau mengatakan tidak diturunkan Al-Quran. Kecuali kalimatnya begini. Kecuali kalimatnya terputus begini. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad. Tidak ada kalimat lain. Nah, berarti Allah tidak turunkan Al-Quran kepada Nabi. Tapi kan ada kalimat lain mengatakan, supaya kamu menjadi susah. Gitu loh. Kan ada kalimat yang lainnya. kan itu dikatakan ada juga agar engkau menjadi susah. Iya. Agar Quran itu maknanya itu gini, Dinda. Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk membuat Nabi menjadi susah. Bukan bermakna Quran tidak diturunkan kepada Nabi. Albert, ini cuma ngajarin bahasa Indonesia namanya Albert, bukan mengajarkan Al-Quran isinya. Karena kau nggak bisa baca bahasa Indonesia dalam satu kalimat, berarti itu kan satu kalimat lengkap. Al-Qurannya juga tidak ada tanda titik koma. Iya, nggak ada titik koma. Ma anjalna alaikal Qur'ana litaskia. Udah. Kok. Jadi tidaklah kami turunkan atas engkau Quran untuk menyusahkanmu. Itu dalam bahasa sederhananya. Jadi bukan berarti kami tidak itu kalau kau cuma bisa baca terjemahan aja tentang kami tidak menurunkan, padahal itu pemaknaannya tidaklah kami turunkan kepada engkau. Enggak. Berarti enggak kan, kau terima kan? Karena terjemahannya itu dalam bahasa Arabnya. Bukan enggak, kami tidak menurunkan, tapi tidaklah kami turunkan seharusnya. Jangan kau patahkan di situ. Jangan kau putus di situ, lanjutkan lagi kalimatnya. Bang Farid, bahasa Indonesia yang bahas, bukan Al-Qurannya itu. Dharma Putra. Aku cek. Tahu, ini